Hyun-woo melangkah masuk melalui pintu rahasia di belakang kediamannya. Langit sudah gelap, namun kali ini ia tiba lebih awal dibanding kemarin. Anehnya, tak ada seorang pun yang menyambutnya di depan teras. Tidak ada Kasim maupun para dayang yang biasanya menunggu dengan penuh kehormatan. Penasaran, ia masuk lebih dalam. Suara pelan dari dalam ruangan membimbing langkahnya. Di sana, Kasim Kim dan dua dayang terlihat sibuk. Ada yang menyiapkan makan malam, menghangatkan ruangan, dan merapikan tempat tidur. Dua dayang itu segera memberi hormat ketika Hyun-woo masuk, tetapi Kasim Kim tetap fokus pada pekerjaannya, pura-pura tak peduli. Hyun-woo menyadari apa yang terjadi. Apa ada yang datang mencariku? Tanyanya mencoba memancing reaksi. Kasim Kim tetap diam, berlagak tak mendengar. Salah satu dayang akhirnya menjawab dengan nada sopan, "Tidak ada yang mulia." Hyun-woo mengangkat dagunya, memberikan isyarat agar dayang itu menjelaskan apa yang terjadi dengan Kasim Kim. Namun, dayang itu hanya menggelengkan kepala, berpura-pura tidak tahu. Dengan santai, Hyun-woo mulai melepaskan pakaian luarnya. Tapi, selendang merah muda yang diselipkan di sakunya jatuh ke lantai. Seketika, wajah Kasim Kim berubah, seperti menahan geram, namun anehnya tampak lucu. Tak lagi bisa menahan diri, Kasim Kim akhirnya berbicara, kali ini dengan nada formal yang tidak biasa. "Ampuni hamba yang mulia, apakah Anda belum menemukan pemilik selendang itu?" Hyun-woo menoleh, sedikit bingung dengan nada serius Kasimnya. "Aku sudah bertemu dengannya, tapi aku lupa mengembalikan selendangnya," jawabnya santai. Kasim Kim mendesis kecil sambil menggelengkan kepala setengah kesal. "Aish, benar-benar," gumamnya pelan, tetapi cukup terdengar. Hyun-woo hanya tersenyum kecil, mengambil selendang itu, lalu meletakkannya di tempat tidur. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melanjutkan langkahnya meninggalkan Kasim Kim yang masih menggerutu. Sementara itu, di sisi lain istana, Menteri Lee Dong-min mengumpulkan beberapa pejabat kepercayaannya dalam sebuah pertemuan rahasia. Ruangan itu dipenuhi oleh bayang-bayang lilin yang bergetar, seolah mencerminkan niat busuk yang sedang direncanakan di dalamnya. Para pejabat duduk melingkar, wajah-wajah mereka penuh ketegangan, menunggu arahan dari Lee Dong-min. Kabar tentang rencana pernikahan Pangeran Hyun-woo telah sampai ke telinganya lebih cepat dari yang diharapkan. Berita itu bagai api yang menyulut bara dendam di hatinya. Dalam pikirannya, pernikahan sang pangeran bukan sekadar urusan keluarga kerajaan. Itu adalah tanda bahwa kekuatan lawan mulai bergerak. Jika Hyun-woo telah menikah, berarti genderang perang akan segera ditabuh. Pikirnya dengan rahang yang mengeras. Lee Dong-min bangkit dari duduknya, menatap tajam para pejabat yang hadir. "Kita tidak bisa diam," ucapnya dengan nada dingin namun tegas. "Jika pernikahan itu terlaksana, kekuatan mereka akan semakin kokoh dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menghentikan mereka." Beberapa pejabat saling bertukar pandang, ragu, namun tak berani melawan kehendak sang menteri. "Apa rencananya, Tuan Menteri?" Salah satu dari mereka akhirnya bertanya, suaranya nyaris berbisik. Lee Dong-min tersenyum tipis, penuh intrik. "Kita akan pastikan pernikahan itu tidak pernah terjadi," ujarnya sambil melirik sebuah peta yang terhampar di atas meja. "Siasat ini harus direncanakan dengan sempurna. Satu langkah salah, maka itu akan menjadi akhir bagi kita semua." Ruangan itu berubah menjadi tempat persekongkolan. Setiap kata yang terucap adalah serpihan dari rencana jahat yang perlahan disusun, menandai permulaan dari badai yang akan mengguncang istana. Pagi itu, Pangeran Hyun-woo dengan langkah penuh percaya diri menuju pintu belakang kediamannya. Ia sudah merencanakan pelarian kecil sebelum aktivitas istana dimulai. Namun, ketika tangannya meraih pintu, ia mendapati sesuatu yang tak terduga. Pintu itu terkunci dengan gembok kayu besar. Wajahnya langsung memerah, bukan karena malu, tapi karena geram. "Siapa yang berani mengunci pintuku?" Gumamnya penuh amarah. Mengetahui pintu itu terkunci rapat, Pangeran Hyun-woo menghela napas panjang, menahan kekesalannya. Ia berbalik, masuk kembali ke dalam ruangannya. Tak lama kemudian, Kasim Kim muncul dengan nampan sarapan di tangannya, diikuti oleh dua dayang. Melihat sang pangeran berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, ekspresi tegasnya membuat Kasim Kim langsung kaget, hampir menjatuhkan nampan. Namun ia segera menundukkan kepala dengan sopan. "Selamat pagi yang mulia," ucap Kasim Kim. Suaranya tenang, meski matanya mencuri pandang ke arah pangeran yang terlihat seperti gunung berapi siap meletus. Tanpa banyak bicara, Kasim Kim langsung masuk dan mulai menata sarapan di meja. "Kim, kau mengunci pintuku?"
Tanya Hyunwoo dengan nada setajam pedang. Ah, Yang Mulia, maaf jika itu mengganggu Anda. Jawab Kasim sambil tersenyum tanpa melihat ke arah pangeran, tetap fokus pada tugasnya. Cepat buka pintunya. Aku mau pergi. Seru Hyunwoo sambil berdiri di depan Kasim, menghadang jalannya. Kasim Kim, yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi drama pagi ini, tetap tenang. Mohon maaf, Yang Mulia. Langit sudah terang, jika Anda pergi sekarang, penjaga pasti akan melihat Anda. Dan jika itu terjadi, pintu itu akan ditutup selamanya oleh Raja. Hyunwoo terdiam sejenak, mencoba mencerna ancaman itu. Tapi alih-alih menyerah, ia malah mendekatkan wajahnya ke Kasim Kim dan berkata dengan nada hampir merengek. Lalu aku harus bagaimana? Aku ingin keluar. Yang Mulia, Anda harus menahan diri, jawab Kasim sambil tersenyum simpul. Tahan diri? Hyunwoo melemparkan pandangan tidak percaya. Tidak bisa, cepat lakukan sesuatu, aku harus pergi, katanya dengan nada nyaring. Namun ketika Kasim Kim tetap bergeming, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Hyunwoo, yang dikenal tegas, berkarisma, dan selalu menjaga wibawa, tiba-tiba berubah menjadi anak kecil. Aku mau keluar, teriaknya sambil menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Ia mulai berguling-guling, menghentakkan kaki, dan mengeluarkan rengekan yang membuat para dayang menutup mulut mereka, berusaha menahan tawa. Kasim Kim terkejut bukan main. Ia berdiri terpaku, matanya melebar, sementara dahinya berkerut. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Tanyanya dengan suara hampir tercekat. Kim, kumohon, rengek Hyunwoo. Kini menatap Kasim dengan mata penuh harap-harapan seperti anak kecil yang meminta mainan. Bukakan pintunya, atau aku tidak akan makan seharian. Kasim Kim, yang tidak ingin terjebak lebih lama dalam situasi absurd ini, segera memberi isyarat kepada dua dayang untuk pergi. Mari, kita biarkan Yang Mulia berpikir dengan jernih, katanya sambil melangkah mundur. Kim, jangan tinggalkan aku, teriak Hyunwoo putus asa. Tetapi Kasim Kim dan dayang-dayang itu sudah kabur meninggalkan ruangan, menahan tawa mereka di lorong. Di balik pintu, mereka mendengar Pangeran Hyunwoo masih berguling sambil mengomel. Sepertinya pagi ini akan menjadi cerita baru di istana, bisik salah satu dayang, dan mereka pun tertawa kecil sebelum kembali ke tugas masing-masing. Mengetahui aksinya tak berhasil, Hyunwoo langsung berdiri dan mengibas pakaiannya, kesal oleh perlakuan Kasim padanya. Sementara di desa, pagi itu terasa damai. Yunha dan pelayan Cha duduk santai di teras rumah, menikmati hangatnya sinar matahari yang baru terbit. Mereka membicarakan peristiwa kemarin sore tentang seorang pencuri yang sempat membuat keributan kecil. Aku masih tak habis pikir, kenapa kau lepaskan lelaki pencuri itu? Ujar Yunha, menatap Cha dengan sorot tidak puas. Barangkali kita bisa menangkap komplotannya, termasuk anak kecil itu, tambahnya. Seraya menghela napas panjang, Cha tersenyum kecil seakan menyimpan rahasia. Nona, aku tak pernah melihat pencuri setampan itu. Menurutku, dia bukan pencuri sungguhan. Yunha tertegun, lalu terkekeh. Hah? Apa menjadi pencuri harus jelek? Mencuri itu masalah sifat, bukan rupa, Cha. Pelayan Cha mencondongkan tubuh sedikit, berbicara lebih pelan. Nona, apa kau tidak memperhatikan selongsong kayu tempat anak panah yang dibawanya? Itu kayu mahal, ada ukiran nama di sana. Unha mendadak terdiam. Kata-kata Cha menusuk pikirannya. Pakaiannya memang sederhana, tapi aku rasa dia seorang bangsawan. Kalau itu benar, Anda mungkin dalam masalah besar. Menuduhnya di depan pasar? Hukuman apa yang akan ia berikan padamu nanti? Cha menakut-nakuti sambil menyeringai lebar. Yang benar saja. Kalau begitu, aku juga akan menghukumnya karena merusak pagar kebunku, balas Yunha, meski wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Cha menggeleng ringan. Aku rasa pagar itu sudah rusak sebelumnya, Nona. Kenapa kau malah membelanya padahal kau bahkan tidak mengenalnya? Sergah Yunha dengan nada kesal. Cha tertawa kecil. Kalau nanti kau dibawa ke pengadilan, aku akan membelanya, candanya, membuat suasana kembali ceria. Yunha mendengus, lalu mengibaskan tangan. Sudahlah, kalau begitu, biarkan saja aku dihukum. Tak perlu membelaku. Jawaban Yunha justru membuat Cha tertawa semakin keras, menyulut kehangatan pagi itu, meski bayang-bayang masalah mungkin belum sepenuhnya hilang. Gelap telah menyelimuti langit istana. Bintang-bintang enggan bersinar, seakan turut memendam rahasia yang menggantung di antara tembok megah itu. Hyunwoo melangkah pelan, niatnya untuk pergi keluar istana telah kandas. Dalam diam, ia mengalihkan tujuan, menyusun keberanian untuk menemui Hyunjun, kakaknya yang kini terasa jauh.
Setiap langkah menuju kediaman Hyunjun terasa berat. Ia menahan canggung, mencoba meyakinkan dirinya bahwa percakapan sederhana mungkin akan memecah kebekuan di antara mereka. Namun saat ia tiba, kecerahan lampu di kediaman Hyunjun tak mampu menyembunyikan keheningan yang menyelimuti. Sepi. Tak ada tanda-tanda kehadiran Hyunjun di sana. Mungkin ia di kediaman Putri Sunhwa, batin Hyunwoo sambil menghela napas. Ia melangkah ke pendopo depan taman dan duduk di sana. Hening. Pandangannya tertuju pada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah taman. Pohon itu bukan sekadar pohon baginya. Di sanalah kenangan masa kecilnya dengan Hyunjun terukir. Kenangan manis sekaligus pahit. Bayangan masa lalu menyergapnya. Ia teringat saat mereka masih kecil, memanjat pohon itu bersama. Hyunjun yang lebih tua selalu memimpin, sementara Hyunwoo meski sedikit takut selalu mengikuti. Hari itu, mereka jatuh bersamaan. Siku Hyunwoo terluka, darah mengalir membasahi lengannya. Kau tak apa-apa? Suara cemas Hyunjun kala itu terngiang jelas di telinganya. Hyunjun meraih tangannya, wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, kebersamaan itu terputus saat Ibu Suri Sumin datang dengan langkah cepat. Ia langsung memeluk Hyunjun, memeriksa tubuhnya dengan saksama. Tak ada perhatian sedikit pun untuk Hyunwoo yang terduduk menahan sakit. Bawa Pangeran Hyunjun ke dalam, cepat! Perintah Sumin kepada para dayang. Tanpa menoleh ke arahnya, Sumin pergi, meninggalkan Hyunwoo yang masih memegang sikunya yang berdarah. Hatinya perih, bukan hanya karena luka di kulitnya, tapi juga luka di dalam hatinya. Ia ingat dengan jelas bagaimana ia menunggu dalam kesakitan hingga akhirnya seorang Kasim datang dan menggendongnya. Tapi kehangatan yang dirasakannya tak pernah sama dengan kehangatan yang Hyunjun terima dari Ibu Suri. Kini, duduk di pendopo itu, Hyunwoo memandangi pohon besar yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka. Udara dingin menusuk kulit, tapi ia tak bergeming. Kenangan itu terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Jika kala itu dia tahu bahwa Ibu Suri bukan ibu kandungnya, maka dia tak akan mengharapkan kasih sayang. Hatinya masih terhanyut oleh kenangan masa kecil yang tak bisa ia lupakan. Ia teringat sore itu, ketika ia dan Hyunjun berlatih bela diri bersama, beradu teknik dengan semangat yang membara. Latihan yang awalnya penuh tawa berubah serius ketika pedang kayu Hyunjun mengenai lengannya. Refleks, Hyunwoo mengayunkan pedangnya, hampir mengenai Hyunjun di leher. Kakaknya terkejut, melangkah mundur hingga terjatuh. Namun, alih-alih marah, Hyunjun tertawa, dan tawa itu menular ke Hyunwoo. Momen itu bagaimanapun tak bertahan lama. Tuan Dongmin, kakek mereka yang terkenal tegas, muncul tiba-tiba. Dengan wajah penuh wibawa, ia mendekat, mengambil pedang kayu dari tangan Hyunwoo, dan tanpa berkata banyak, mematahkannya di depan mereka. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Hardiknya kepada Hyunwoo, nadanya seperti guntur di tengah langit cerah. Kakek, ini hanya latihan, jawab Hyunwoo dengan suara lirih, mencoba menjelaskan. Latihan? Kau hampir mencelakai saudaramu. Itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Tuan Dongmin menatap Hyunwoo dengan dingin. Kakek, aku juga mengenainya tadi, setelah Hyunjun mencoba melindungi adiknya. Kami hanya bercanda, tidak serius. Cukup, tidak ada candaan dengan senjata, bahkan jika itu hanya kayu, balas Tuan Dongmin tegas. Hyunjun, kembali ke kamarmu sekarang. Hyunjun melangkah pergi dengan ragu, menoleh sekali pada Hyunwoo, sebelum akhirnya menghilang di balik pintu istana. Sementara itu, Tuan Dongmin meninggalkan Hyunwoo tanpa sepatah kata lagi, hanya tatapan penuh penilaian yang membuatnya terpaku di tempat, memandang pedang kayu yang patah berserakan di tanah. Seketika, momen itu terasa berat di dadanya. Kenangan itu kembali hadir di benaknya, membawa serta rasa sesak yang tak pernah benar-benar hilang.